Baik, perkenalkan nama saya Marpita Dohari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di sini model pembelajaran kopi Jigsaw ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang dimana tipe ini menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar baik dari pengalaman belajar secara individual maupun kelompok. Pada tipe pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Salah satunya itu yang pertama kelompok belajar asal dan kedua kelompok belajar ahli. Pada kelompok belajar asal, siswa dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota di setiap anggota dan diberi nomor pada kelompok. Pada kelompok ini harus heterogen, terkhususnya di kemampuan akademis. Maka dari itu seorang guru dituntut paham akan setiap individu peserta didiknya. Kemudian kelompok ahli ini anggotanya adalah nomor yang sama pada setiap kelompok asal. Jadi di sini untuk memudahkan kita semua dalam memahami model ini, di sini saya akan mencoba memberikan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yang dimana di sini saya juga akan membagikan contoh-contoh konkretnya. Poin yang pertama itu, siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti, di mana di kelompok kecil ini itu disebutkan sebagai kelompok inti atau kelompok asal yang beranggotakan 4 orang setiap siswa, diberi nomor misalnya 1, 2, 3, 4, atau misalnya itu A, B, C, dan D, dan lain dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dikembalikan lagi ke setiap individu guru, bagaimana cara guru itu tersebut mengkoordinasikan bagaimana enaknya pembelajaran kelompok tersebut. Poin yang kedua, guru membagi tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok asal mendapat tugas yang berbeda nomor, yang sama mendapatkan tugas yang sama pada masing-masing kelompok tersebut. Poin yang ketiga ini di sini kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki tugas atau wacana yang sama dalam satu kelompok, sehingga jumlah kelompok ahli yang sama dengan materi atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Poin yang keempat di sini yaitu langkah yang keempat dalam kelompok ahli ini, tugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan materi atau tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Di sini yang dimana guru di sini memberikan tugas berdasarkan materi yang telah diajarkan kepada siswanya. Di mana di sini dari setiap kelompoklah yang bertanggung jawab dari pemberian tugas yang diberikan oleh guru mereka. Dan poin yang kelima atau langkah yang kelima, tugaskan bagi semua anggota atau kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi yang mereka dapatkan tentang hasil dari mereka belajar, dari materi dan tugas-tugas yang lain yang mungkin telah mereka pahami kepada kelompok kooperatif atau kelompok asal mereka, yaitu dari poin A dan poin B atau poin 1 dan 2. Dilakukan dalam waktu 30 menit. Di mana di sini guru memberikan waktu mereka untuk mengerjakan tugas, yaitu dari poin A atau poin B, poin 1 atau poin yang kedua, sesuai dengan pemahaman mereka pada saat pemberian materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang keenam, apabila tugas telah selesai dijalankan atau dilakukan,
dalam kelompok ahli masing-masing, siswa kembali ke kelompok kooperatif mereka atau kelompok asal mereka. Jadi di sini apabila mereka telah selesai melakukan tugas kelompok yang telah mereka kerjakan, mereka kembali lagi kepada kelompok asal mereka atau disebut sini kelompok kooperatif mereka atau asal kelompok. Poin yang ketujuh itu memberi kesempatan secara bergiliran masing-masing untuk siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas dari kelompok asal poin C dan poin D dilakukan dalam waktu 20 menit. Yang dimana di sini juga diberikan secara waktu 20 menit untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok C dan kelompok D. Dan poin yang ke-8 itu, bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya dan guru memberikan klarifikasi dalam waktu 10 menit. Di poin 8 ini kita bisa sama-sama diberitahukan atau bisa kita ulas kembali, yang dimana di sini masing-masing kelompok diberikan waktu untuk menyelesaikan atau menyampaikan tugas-tugasnya dari kelompok masing-masing. Jadi setelah itu guru akan mengklarifikasi atau mengulas kembali apakah benar atau salah jawaban dari kelompok yang mereka kerjakan atau dari tugas yang mereka kerjakan. Dimana di dalam waktu 10 menit itu guru akan mengulas kembali atau menyempurnakan kembali jawaban yang telah mereka rangkum dari kelompok-kelompok mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari model pembelajaran tipe Jigsaw ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.